Memiliki berat badan berlebihan atau obesitas beresiko lebih besar alami gangguan kesehatan. Lebih dari 641 juta orang di dunia menderita obesitas dan angka tersebut terus bertambah setiap tahunnya. Di Indonesia, kasus obesitas meningkat 31% pada 2018. Wow, cukup fantastis ya pemirsa. Dan beberapa kasus obesitas menjadi perhatian nasional. Seperti bocah Arya Permana dari Karawang dan Titiwati, wanita 350 kg dari Kalimantan yang kini tengah viral. Seperti apa kisahnya? Dan bagaimana himbauan dokter terhadap kasus obesitas di Indonesia? Inilah derita hidup penderita obesitas versi on the spot. Seorang wanita asal Kalimantan Tengah bernama Titiwati kini tengah jadi pemberitaan karena mengalami obesitas. Berat badan wanita 37 tahun ini mencapai 350 kg. Wati mengalami obesitas sejak 7 tahun silam akibat pola makan yang buruk. Wati mengaku tak bisa berhenti konsumsi gorengan dan minuman dingin setiap hari. Lantas, apakah benar mengkonsumsi gorengan dan minuman dingin bisa memicu obesitas? Makanan apa saja yang bisa memicu obesitas? Kalau minuman dingin maksudnya minuman yang ada energinya atau minum air putih biasa. Kalau minum air putih biasa tentu saja tidak ada kalorinya. Tapi kalau dia minuman yang ada rasa manisnya, tentu saja di situ mengandung kalori, ya, dan itu bisa mencetuskan kegemukan kalau dia sering mengkonsumsi minuman yang ada manisnya, artinya ada gulanya ya di situ. Kemudian kalau gorengan memang dia kandungan lemaknya kan cukup tinggi, sehingga kalau tidak diimbangi dengan olahraga atau aktivitas fisik yang memadai, maka kemudian energi yang masuk itu akan tertumpuk dan kemudian diubah menjadi lemak disimpan di dalam tubuh. Akibat obesitas yang dideritanya, 6 tahun terakhir Wati tak bisa beraktivitas dengan normal. Bahkan Wati tak bisa berjalan karena dua kakinya tak mampu menahan bobot tubuhnya. Akibat kondisi ini, Wati hanya bisa menghabiskan waktu dengan berbaring di lantai kamarnya. Setelah viral di media sosial, Wati pun mendapat perhatian dinas terkait untuk mendapatkan perawatan. Jumat, 11 Januari kemarin, Wati dievakuasi ke rumah sakit. Namun proses pemindahan Wati dari rumah kontrakannya bukan sebuah hal mudah. Tim rescue terpaksa menjebol dinding sekitar pintu dan jendela rumah agar tubuh Wati bisa dikeluarkan dengan mudah. Bahkan dibutuhkan 20 orang tim rescue untuk mengangkat tandu yang dinaiki Wati. Tak hanya itu, Wati dibawa tak menggunakan ambulans, melainkan mobil pick-up. Alasannya semata karena Wati tidak cukup untuk masuk ambulans. Sebelum kisah Titiwati viral, pada bulan Oktober 2018, nama Selvia Dwi Susanti lebih dulu menjadi sorotan. Karena di usia 15 tahun, Selvia memiliki bobot 197 kg. Menurut sang paman Mulyono, tanda-tanda Selvia obesitas sudah terlihat sejak kecil. Saat usia 9 tahun, berat badannya melonjak hingga 139 kg. Padahal berat badan normal anak seusianya hanya 39 kg. Karena berbobot fantastis, Selvia merasa malu dan memutuskan berhenti bersekolah. Menurut keluarga, Selvia memiliki pola makan yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Namun entah mengapa berat badan Selvia bisa naik drastis. Kira-kira apakah ada faktor pemicu lain seseorang bisa menderita obesitas? Yang pertama tentu saja yang kandungan energinya tinggi. Kemudian dari karbohidrat, bisa juga dari lemak ya, utamanya dari situ. Akan tetapi kalaupun makanan ini dikonsumsi tapi dengan aktivitas yang cukup dari si yang mengonsumsi, itu tidak masalah.
Selain Selvia, menderita obesitas sejak kecil juga dialami Arya Permana yang membuat heboh Nusantara pada tahun 2016 silam. Arya jadi pemberitaan lantaran di usia 10 tahun memiliki berat badan 193 kg. Menurut orang tua, Arya lahir dengan bobot normal yaitu 3,8 kg. Namun berat badannya naik drastis saat usia 4 tahun. Jika ditelisik, ada kesamaan pada kasus Arya dan Selvia, yaitu berat badan melonjak saat usia di bawah 10 tahun, lalu terus melonjak puluhan kilogram. Apakah anak-anak rentan terhadap obesitas? Jika dibandingkan dengan orang dewasa, siapakah yang lebih rentan obesitas? Tergantung sebetulnya pada masing-masing orang ya. Artinya kalau misalnya si anak-anak ini ya, kemudian dia dibiasakan untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah banyak ya, kemudian tanpa ada olahraga tentu saja menjadi gemuk. Orang dewasa pun demikian gitu. Jadi sebetulnya dua-duanya bisa terkena obesitas kalau pola konsumsi pangannya, kemudian gaya hidupnya, kurang olahraga dan seterusnya. Menurut penuturan sang ayah, Arya memang kerap mengkonsumsi mie instan dan minuman kemasan. Dalam sehari, Arya mampu menghabiskan 20 gelas minuman kemasan. Akibatnya, Arya mengalami obesitas dan hanya menghabiskan waktu berbaring di rumahnya. Arya pun harus berhenti bersekolah saat naik ke kelas 3 SD. Padahal Arya termasuk murid yang pintar dan langganan juara kelas. Setelah kisah Arya yang obesitas menjadi viral, sejumlah pihak pun menawarkan bantuan untuk menurunkan berat badan. Arya akhirnya menjalani operasi bariatrik di salah satu rumah sakit di Tangerang. Hasilnya, Arya mampu memangkas berat badannya hingga 100 kg. Wah, kira-kira adakah kiat-kiat untuk terhindar dari obesitas ya? Pola konsumsi pangan kita harus baik ya, kebiasaan makan kita harus baik. Kemudian diikuti dengan olahraga ya. Di dalam gizi seimbang juga ada panduan untuk selalu olahraga teratur gitu. Tak hanya Arya yang mampu melawan obesitas yang dideritanya, orang-orang ini juga berhasil menurunkan berat badan hingga ratusan kilogram. Siapa saja mereka? Jika di Indonesia ada Titiwati dengan berat badan fantastis, di luar negeri ada Mayra Rosales yang disebut-sebut pemegang rekor wanita obesitas. Bagaimana tidak, Mayra memiliki berat badan mencapai 498 kg. Tak ingin hidup dalam kondisi obesitas, Mayra lakukan serangkaian operasi pengecilan lambung dan mengubah kebiasaan makannya. Hasilnya, Mayra berhasil menurunkan berat badan hingga 403 kg. Nah, kira-kira Anda tahu nggak berapa jumlah kalori seporsi nasi dengan sebungkus mie instan? Jika Anda menjawab jumlah kalorinya sama, Anda salah. Ternyata mie instan berukuran 70 gram mengandung 370 kalori. Sedangkan seporsi nasi putih hanya mengandung 91 kalori. Artinya, jika Anda memakan mie instan sama dengan memakan nasi 4 porsi sekaligus. Jadi kebayangkan kalau Anda makan mie instan beserta nasi dan telur? Waspada obesitas. Mulai saat ini, ada baiknya Anda lebih bijak memilih makanan serta melihat kandungan kalori demi kesehatan tubuh di masa yang akan datang. Tak semua orang mampu menjalani pernikahan poligami, apalagi jika berawal dari sebuah kebohongan. Pertengkaran antara istri tua dan istri muda tak bisa dihindari. Apakah benar suami tidak akan mampu bersikap adil dalam poligami? Saksikan Terjebak Poligami sesaat lagi hanya di On The Spot Reveal.